Salam Tanam Berduri. Kita hari ini berada di kebun petani yang kita angkut TBS-nya pada hari ini. Kondisi kebunnya seperti ini. Panen di kebun kelapa sawit yang sudah berumur 10 tahun. Ini TBS-nya besar-besar ya. Ini baru diangkut dari kebun langsung, dan ini dinaikkan ke mobil langsung. Masih banyak kah yang sudah panen? Iya. Banyak. Separuh. Jadi ini pohon yang paling tinggi, segini tingginya. Nah, itu kondisi buahnya nggak seberapa terlihat ya. Jadi ini kondisi kebunnya seperti ini. Ini ditanam di tanah merah. Nama daerah sini adalah tanah merah karena tanahnya memang berwarna merah seperti ini. Untuk hasil panen di bulan Maret kemarin dari kebun ini didapatkan sebanyak 13 ton 800 kilo untuk 2 kali rotasi panen. Untuk luas lahan di kebun ini ada 12 hektar. Namun yang efektif ada tanamannya mungkin seluas sekitar 10-an hektar. Jadi cukup rendah karena hanya menghasilkan 13 ton 800 kilo. Ini kondisi kebunnya. Jadi ini pemupukannya sangat jarang. Jadi dari yang saya ingat, pemesanan pupuk yang dikirim untuk kebun ini bisa dibilang setahun sekali sepertinya baru ada pemesanan pupuk. Berarti pemupukan dilakukan dalam setahun sekali. Ini pohon yang disisip ya. Jadi ini kondisi pohon yang masih kecil di antara pohon-pohon yang sudah tua atau pohon-pohon yang ada di dalam kebun ini. Ini kondisinya. Untuk kualitas bibit saya tidak bisa menelusuri apakah ini ditanam dari bibit asli atau enggak, karena dulu informasi yang ada di kebun ini bibit diambil dari daerah lain yang kualitas bibitnya sepertinya kurang bagus, sehingga ada beberapa tanaman yang tumbuhnya abnormal dan sampai saat ini belum dikurangin. Oke, kita lihat beberapa tanaman yang tumbuhnya tidak normal di sebelah sana. Itu sampai saat ini kondisinya pun tetap tidak normal. Ketika yang lain sudah tumbuh setinggi ini, dia tidak tumbuh dengan baik. Di sebelah sana itu ya, ada satu, ya itu. Yang tampak rendah, itu salah satu pohon yang tidak normal. Untuk tingkat kesuburannya, ini ya karena pemupukannya kurang, jadi banyak daunnya tidak terlihat subur, tidak terlihat hijau. Bahkan ini nampak kekuning-kuningan di bagian bawah. Kalau dilihat dari ciri-ciri seperti ini, nampaknya ini kekurangan salah satu unsur mikro ya, magnesium. Karena di bagian daun yang muda dia tidak nampak kuning. Untuk kembali mendapatkan produksi yang optimum di dalam kebun ini, mungkin langkah yang bisa diambil untuk awal itu dengan memperbaiki pemupukan. Hal itu belum bisa dilakukan karena memang anggaran dari pemilik kebun sangat terbatas. Jadi
Kebun ini hanya dirawat di pembersihan lahan. Jadi ini lahannya cukup bagus. Cara dia merawat rumput-rumput yang ada ini cukup bersih. Jadi tidak ada gulma yang tinggi. Nah, ini salah satu contoh pohon yang rusak ya. Dari jumlah pohon-pohon yang seperti ini banyak, sehingga dari luas lahan sekitar 12 hektar itu saya perkirakan hanya sekitar 10 hektar yang efektif ada tanamannya. Dan itu juga ada yang mati di sebelah sana. Seperti ini kondisi pohon yang tidak produktif. Nah, ini sama sekali tidak ada buahnya dan bentuknya seperti ini. Dan ini juga ini. Ini salah satu pohon yang cukup bagus ya. Jadi ini profil batangnya besar dengan buah yang ada nampak beberapa ini. Sekarang kita berada di salah satu baris yang telah disisip beberapa tahun yang lalu. Ini pohon-pohon sisipan yang ditanam setelah beberapa tahun kebun ini dirawat. Dan ini salah satu pohon yang sudah sangat tinggi. Nah, seperti ini tingginya. Ini memang tanamannya tidak seragam. Jadi ada yang tinggi, ada yang pendek. Dan yang saya sebutkan tadi, ada beberapa pohon yang abnormal yang seharusnya sudah diganti tapi tidak diganti. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Ini salah satu pohon yang harusnya tidak perlu lagi dipertahankan. Karena bagaimanapun ini tidak akan bisa berbuah kalau lihat bentuknya seperti ini. Umurnya sama, cuman pertumbuhannya baru segini. Dibandingkan dengan yang sebelah sana, ini tampaknya sangat kerdil. Ini juga kerdil. Jadi banyak pohon-pohon yang tidak produktif di kebun ini. Oleh sebab itu panennya pun juga tidak terlalu banyak, jadi hanya menghasilkan sekitar 13 ton 800 untuk bulan Maret kemarin, dan rata-rata tiap bulan di angka tersebut tidak pernah menyentuh di angka 20 ton, belum pernah dari 10 hektar efektif yang ada pohon sawitnya. Ini juga salah satu pohon yang harusnya sudah dimusnahkan dan diganti, tapi tidak diganti. Oleh sebab itu ini sudah sangat terlambat juga sih, karena sudah berumur lebih 10 tahun seperti ini. Kalaupun mau diganti untuk pohon-pohon seperti ini sudah sangat terlambat. Ini kosong ya, salah satu barisnya ini kosong. Jadi kalau kita berbicara hasil dengan kondisi kebun yang seperti ini, tentunya akan sulit, tapi tetap menghasilkan ya. Jadi kalau kita hitung 13 ton, kalau harga bersih untuk pemilik kebun sekitar 1.000 rupiah, berarti sebulan menghasilkan 13 juta. Jadi untuk investasi tetap menghasilkan selama kebun-kebun ini dipanen rutin tiap bulan dan dirawat, rumput-rumputnya dibersihkan, jangan sampai gulma-gulma itu terlalu tinggi sehingga kesulitan dalam pemanenan. Jadi ini sekarang itu di bawah bagian pengangkutan TBS menggunakan motor langsung ya. Nah, itu dia. Jadi hasil panen hari ini langsung diangkut ke mobil ya. Kita sudah siapkan mobil langsir yang mengangkut langsung buah-buah yang diangkut dari bawah pohon. Kemarin pupuknya sampai di mana dipupukkan? Oh, habis di mana? Habis di sebelah. Yang sini sudah? Oh. Yang belum di belakang sana berarti? Iya, yang sananya lagi sama depan sininya lagi. Oh, ini sudah ya? Iya. Berapa dikasih sepohon kemarin pupuknya? 1 kilo.
1 kilo. Memang kurang makan ya kebun ini, jadi ini harusnya sudah 2 kilo sekali tabur ini. Kalau 1 kilo tuh tiap 2 bulan harus mupuk dia, kalau mau bagus hasilnya lagi. Jadi ini hasil-hasil TPS-nya ya. Kalau dilihat dari ketebalan dagingnya, ya tidak jelek-jelek amat sih kalau kualitas dari bibitnya. Ini masaknya juga merah seperti ini. Kalau zaman dulu mungkin ini kelas-kelas marehat gitu bibitnya dari PPKS. Biasanya yang umum dulu kan pembibitan dari PPKS, dari PTPN. Tapi untuk pastinya kita tidak berani sebutkan karena kita tidak tahu persis dari mana asal muasal bibitnya. Banyak pokoknya sudah. Ini sebentar lagi penuh muatan mobilnya. Jadi ini tidak seragam ya, ada yang kecil masih tandannya, Lagi ya. ada yang besar. Wah, 2 kah 3 kah sekarang. Bilang banyak. Banyak. Ini panen. Belum dipanen. Jadi kebun ini dapat 2 mobil ini. Dia baru 2 mobil, Pak. Baru 2 mobil ya. Besok lagi. Jadi ini kita tunggu penuh 1 mobil ini baru kita pulang. Dan ini mobil kedua ya. Iya. Ini mobil kedua yang mengangkut TPS dari kebun ini. Akan mampu berbuah lebat itu tidak lebih dari 40%. Jadi sangat rugi sekali. Jadi memang sangat penting untuk diperhatikan dalam memilih bibit kelapa sawit dengan menggunakan jenis yang unggul. Jadi jangan asal beli, teliti dulu sebelum membeli. Salam Tandan Berduri. Semoga dari gambaran yang kita tampilkan hari ini dari kebun sawit seluas 12 hektar yang ada saat ini dengan produksi yang hanya sekitar 13 ton 800 per bulan. Ini sudah penuh dan kita pulang.